1 Korintus pasal 15 ayat 17 dan ayat yang ke-20. Ayat 17 mulai, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ayat yang ke-20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Amin, saudara. Kemudian saya ajak saudara membaca satu ayat lagi di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ketiga. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada ayat yang pertama, kita melihat saudara betapa pentingnya, betapa vitalnya kebangkitan itu. Jadi saudara-saudara, kematian kalau tidak ada kebangkitan, maka firman Tuhan berkata sia-sia. Bahkan dikatakan iman kita pun juga sia-sia. Tanpa kebangkitan, maka kematian tidak ada artinya. Jadi kematian adalah satu hal, tapi kebangkitan juga adalah satu hal. Jadi jangan saudara lupa bahwa kematian dan kebangkitan itu sama-sama penting, satu paket yang tidak bisa dipisahkan di dalam iman kekristenan kita. Firman Tuhan berkata bahwa oleh kematian Yesus, ia memusnahkan iblis. Ia menghancurkan kepala si iblis. Dan itu sudah dinubuatkan di Taman Firdaus. Ular akan menggigit tumitmu, tetapi benihmu akan menginjak kepala si ular. Jadi kematian itu menghancurkan kepala si ular tua ini, iblis ini. Tetapi dikatakan bahwa kebangkitan mengalahkan maut. Kematian menghancurkan iblis, tetapi kebangkitan mengalahkan maut, musuh yang paling ditakuti oleh manusia. Kitab Ibrani. Jadi saudara, ini punya arti sendiri-sendiri yang luar biasa. So itu saudara dikatakan waktu Yesus bangkit maka maut sudah dikalahkan. Hai maut, di mana sengatmu, kata Paulus. Dan itu juga akan kita alami nanti pada waktu Yesus datang yang kedua kali. Yang mati dibangkitkan, yang masih hidup diubahkan. Kita alami tubuh kebangkitan. Benar-benar ayat ini digenapi juga dalam kehidupan orang yang percaya. Memang saat ini digenapi dalam kehidupan Yesus. Kita belum. Nah saudara, pada bagian yang kedua, Kisah pasal 1 ayat 3, kita melihat sudah satu hal yang juga sangat penting untuk kita renungkan. Dikatakan bahwa Yesus sesudah bangkit, dia masih ada 40 hari di dunia ini. Dan bukan itu saja, dikatakan ia berulang-ulang menampakkan diri khusus kepada murid-murid, tidak kepada dunia. Jadi waktu Yesus bangkit, dia khusus datang kepada murid-murid, kepada orang-orang yang mengasihi dia, dan kepada mereka juga yang dikasihi oleh. Mengapa? Nah ini yang kita mau lihat. Tentu ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan, yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan orang-orang yang dia kasihi. Dan itu juga yang Tuhan mau kita alami. Ada 3 hal yang saya lihat yang terjadi di dalam hidup murid-murid, di dalam diri murid-murid selama 40 hari ini. Yang pertama, duka cita berubah menjadi sukacita. Coba kita baca dulu di dalam Yohanes pasal 20 ayat 15. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Ayat ini bisa mewakili keadaan murid-murid waktu itu, saudara. Ketika Yesus mati, pertama-tama yang dirasakan oleh murid-murid itu satu duka cita yang sangat mendalam. Yang dirasakan oleh murid-murid. Yesus ketika dia disalibkan, maka murid-murid mengalami satu duka cita yang sangat dalam.
Dan itu bisa diwakili dengan keadaan Maria ini. Maria menangis di kubur Yesus. Dia menangis dan tidak bisa dihibur. Tetapi Yesus datang dan bertanya kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Kebangkitan Yesus itu mengubah dari satu keadaan yang berduka menjadi suka. Haleluya. Ketika Maria melihat bahwa Yesus yang bertanya itu, maka seketika 180 derajat saudara-saudara terjadi perubahan dalam hatinya. Duka cita menjadi sukacita. Ini yang dialami murid-murid saudara-saudara. Dan ini juga yang harus kita alami. Tetapi Yesus yang kita sembah bukan Yesus yang mati. Amin saudara-saudara. Dia adalah Yesus yang hidup. Haleluya. Dan dia hidup untuk selama-lamanya. Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup saudara-saudara. So itu mengapa Anda menangis? Nah pertanyaan itu datang kepada kita sekarang. Mengapa Anda bersedih? Mengapa Anda berduka? Seperti orang yang tidak punya pengharapan, tidak punya sukacita lagi. Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup. Mari saya ajak saudara untuk membaca satu ayat. Apa yang Tuhan Yesus sudah sampaikan sebelum dia naik ke atas kayu salib. Yohanes 16 ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap. Tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita. Tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Amin, saudara. Haleluya. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Ayat 22, demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Haleluya saudara. Sukacita yang Tuhan beri itu tidak bisa dirampas. Tidak bisa dirampas oleh siapapun juga. Ini sudah Tuhan nyatakan sebelum Tuhan naik ke kayu salib, Tuhan sudah beritahu kepada murid-murid. Tidak apa-apa kamu berduka cita, tapi itu sementara. Mungkin ada saudara yang alami duka cita, saya mau beritahu kepada saudara bahwa duka citamu itu sementara. Kadang-kadang memang sebagai manusia kita tidak bisa lepas. Sukacita, marah, sedih, bergembira, itu memang sudah pembawaan kita. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan berkata, sementara. Anda berduka ini sementara. Tetapi Anda akan bersuka cita untuk selama-lamanya. Mazmur 30 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-12. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Just for a night, hanya satu malam saja Anda menangis, tetapi Anda akan bersuka cita selama-lamanya. Bisa jadi saudara, Tuhan izinkan kita di dunia ini mengalami banyak tangisan. Tetapi kalau saudara tetap di dalam Tuhan, percayalah, saudara akan alami sukacita yang abadi satu saat. Haleluya. Haleluya, itu firman Tuhan saudara. Ayat 12, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Haleluya. You turn my mourning into dancing again. Ada satu lagu gitu. Engkau mengubah ratapanku menjadi tari-tarian. Tari-tarian di sini benar-benar tari-tarian yang sangat excited saudara-saudara. Satu tarian yang sukacita, yang menari-nari berputar-putar. Yang kedua saudara-saudara, kebangkitan itu mengubah ketakutan menjadi keberanian. Saya yakin mengapa Tuhan kok menunjukkan dirinya. Ini loh aku ini bangkit. Tuhan mau murid-murid berubah. Mau murid-murid saudara-saudara mengalami satu perubahan yang luar biasa. Dari rasa takut menjadi keberanian. Coba kita baca satu ayat di dalam Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat
dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Ini bisa menggambarkan keadaan murid-murid, saudara. Takut, ketakutan itu begitu mencekam hati mereka. Sampai mereka gak bersuara. Pintu-pintu dikunci. Saudara-saudara, ini memang kehendak iblis. Ya, iblis mau kita takut, saudara. Banyak orang, saudara-saudara, tersiksa dengan rasa takut. Tapi saya mau beritahu bahwa Yesus Kristus sudah bangkit dari kematian. Haleluya. Dan dia bukan sekedar bangkit, tapi dia bangkit sebagai raja di atas segala raja. Dia adalah penguasa. Segala kuasa ada di tangannya. Baik di bumi, baik di sorga. Rasa takut itu memperhamba. Kalau kita takut kepada orang, kita akan diperhamba. Makanya firman Tuhan berkata, Amsal berkata, jangan takut kepada orang, karena itu menjadi jerat. Kalau kita takut kepada iblis, kita akan diperhamba oleh iblis. Kita akan nyembah iblis. Biarkan marah, dia tidak bisa berbuat apa-apa, saudara-saudara ya. Karena Tuhan kita sudah menang. Saudara, makanya itu saudara, ayo. Jadi anak Tuhan kita harus berani. Kita harus tahu saudara-saudara, bahwa Yesus Kristus itu luar biasa. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Saudara, mari kita baca satu ayat di dalam Injil Yohanes 16 ayat 33. Nah, ini juga perkataan Yesus. Bahkan ini saya katakan perkataan Yesus yang terakhir. Kemudian dia doa, kemudian berikutnya dia ditangkap, sudah. Apa yang dikatakan di sini? Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Tetapi jangan takut, dalam terjemahan lain. Be courageous. Jadilah berani. Aku telah mengalahkan dunia. Amin, saudara-saudara. Haleluya. Saudara-saudara, Tuhan jelas berkata, memang penganiayaan, tantangan itu pasti terjadi. Itu memang dunia, saudara-saudara. Tetapi Yesus berkata, be courageous. Jadilah berani, jangan takut. Karena aku telah mengalahkan dunia. Jangan takut. Yesus begitu bangkit, dia datang kepada murid-murid. Perkataan pertama dia berkata, jangan takut. Kita harus punya satu keberanian seperti murid-murid. Kisah Rasul 4 ayat 13. Dikatakan apa, saudara-saudara? Sampai orang-orang tercengang, saudara-saudara. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka. Keberanian, menjadi berani. Yang takut, yang tidak berani, sekarang menjadi berani, saudara. Oleh karena kebangkitan Yesus. Dan yang ketiga, kebangkitan Yesus mengubah dari putus asa menjadi semangat. Jadi tidak punya pengharapan, sekarang punya pengharapan yang besar. Lukas 24 ayat 32 dan 33. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Keadaan murid-murid bisa digambarkan seperti orang dua ini. Dua murid yang berjalan ke Emmaus dengan keadaan yang putus asa. Tidak punya pengharapan. Tidak punya semangat hidup. Memang mau semangat hidup gimana lagi? Guru, Tuhan, Rabi, Nabi, Mesias. Semua yang mereka sudah percayai sekarang sudah mati. Ada saudara yang menghadapi dunia dengan tertunduk. Mungkin sudah tidak tunduk kepalamu tapi hatimu tertunduk. Engkau cuma melihat dunia. Ketika saudara tertunduk, saudara cuma melihat dunia, saudara tidak punya semangat. Tapi ketika saudara angkat wajahmu, kamu melihat Tuhan yang sudah bangkit itu, maka semangat itu akan timbul kembali. Amin, saudara. Ayo saudara-saudara ya, jangan patah semangat. Kita ini bukan orang-orang yang tidak punya pengharapan. Saya teringat dengan cerita Yakub. Yakub juga pernah patah semangat karena Yusuf yang dikasihnya sudah mati. Dalam tanda petik. Ya, itu dalam penganggapan mereka. Anggapan Yakub. Orang yang sudah dikasih mati, apalagi yang mau diharap? Dia mungkin cuma berpikir, aku mau cepat-cepat pulang sorga. Aku mau ketemu dengan anakku Yusuf. Tidak punya semangat hidup. Tidak punya pengharapan lagi. Tapi satu kali anak-anaknya datang berkumpul dan berkata,
Papa, Yusuf masih hidup. Dia pikir ini cuma mau membuat aku sukacita saja. Dia tidak percaya. Yusuf masih hidup. Bahkan dia sekarang menjadi raja di Mesir. Dia penguasa di Mesir. Jangan membohongi aku. Aku sudah cukup susah, jangan kamu bohongi lagi. Tidak, Papa. Lihat itu. Kereta-kereta yang datang, kereta-kereta Mesir. Langsung Yakub berkata, cukup. Aku sekarang percaya. Wes, gak usah kakek ngomong. Ayo berangkat ke Mesir. Itu firman Tuhan. That's enough. Cukup sudah. Wes, gak usah kakek ngomong lagi. Aku sudah percaya. Yusufku masih hidup. Haleluya. Ayo saudara-saudara. Apa yang membuat saudara patah semangat? Apa yang membuat saudara putus asa? Saudara sepertinya tidak punya pengharapan. Kita ini orang-orang yang punya pengharapan. Amin. Luar biasa saudara. Kalau kita sudah bicara tentang ini rasanya kita mau meloncat. Puji Tuhan, Tuhan kita luar biasa. Makanya Tuhan perlu 40 hari di muka bumi. Ada dia mau kerjakan sesuatu dalam hati murid-murid. Supaya murid-murid ketika ditinggal naik ke sorga. Tidak orang yang susah lagi, yang takut. Tapi mereka orang-orang yang punya pengharapan. Haleluya, menatap ke sorga. Dan percaya Yesus akan datang kembali. Semangat, luar biasa. Semangat itulah yang mengobarkan mereka. Mereka menghadapi penderitaan, menghadapi aniaya. Kalau sudah baca di Kisah Para Rasul, tapi mereka tetap maju, tetap gigih. Ya, tetapi ada satu hal lagi yang sudah perlu ketahui. Bahwa semangat itu bukan hanya sekedar saat itu saja. Cuma perasaan itu saja. Tapi ada sesuatu yang membuat mereka terus menyala-nyala. Karena apa? Karena mereka sekarang punya Roh Kudus. Jadi jangan lupa itu. Kalau tanpa Roh Kudus, kita paling cuma semangat sebentar, susah lagi. Tapi murid-murid sekarang punya semangat terus. Roh yang menyala-nyala. Karena mereka punya Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri. Haleluya. Yesus sendiri. Sekarang Roh Kudus itu bukan cuma menyertai mereka, tetapi dikatakan tinggal di dalam mereka. Menyatu dalam kehidupan mereka. So itu mereka tidak pernah lagi kendor. Semangat itu terus menyala-nyala. Dan kita juga sama. Saudara. Kita punya Roh Kudus. Kobarkan semangat itu. Saudara. Minta urapan yang baru dari Tuhan. Yohanes 14, saya tutup dengan ayat ini. Yohanes 14 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ayat 19. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Ayat 20. Pada waktu itu kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Haleluya. Sekarang Yesus bukan Yesus yang jauh lagi, tetapi Yesus yang dekat di dalam kita. Amin. Saudara dimanapun, apapun keadaan saudara, saudara berseru kepada Tuhan. Tuhan hadir bersama engkau.